أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama lagi di Senja Berkah. Pasti berkah. Aduh, masya Allah. Adem banget ya Kak Diki ya. Betul. Aduh, Adem masya yang Allah. kalbu. Kinan yang tadinya agak kegerahan nih jadi tiba-tiba waduh masya Allah. Masya Allah. Adem banget gitu. Itu tuh kira-kira surat apa sih dan ayat berapa? Itu surat Al-Imran. Oh, Al-Imran. Ya, surat Al-Imran surat ketiga di dalam Al-Quran. Bercerita tentang apa kira-kira Pak Ustadz? Itu bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Ciri orang yang bertakwa itu dia beristiqomah di dalam keadaan punya dan tidak punya, dia tetap memberi. Gitu Teh Kinah. Jadi kalau memberi sedang tidak punya itu luar biasa. Kalau memberi sedang punya mah biasa. Tapi kalau memberi sedang tidak punya baru itu luar biasa. Berarti kalau misalkan kita lagi kesusahan rezeki nih misalkan Pak Ustadz, terus kita nyumbang ke orang yang kurang membutuhkan, yang kekurangan gitu, yang membutuhkan gitu Pak Ustadz. Berarti itu kita nggak akan jadi miskin ya? Tidak akan. La naqasu malun bis shadaqah. Tidak akan berkurang suatu harta dengan bersedekah. Pasti akan Allah la azidannakum. Allah akan tambah lagi. Kok Diki jadi kepikiran gini Pak Ustadz yakinannya? Diki ibaratnya nggak punya uang, jual ginjal Pak Ustadz untuk ngebantu. Gimana Pak Ustadz? Itu bisa tumbuh lagi nggak ginjal Diki Pak Ustadz? Bisa dong, punya buah gitu. Gimana Itu Pak kan nggak Ustadz? bisa, Kak Boleh Diki. tuh. Gini, apakah menjual organ tubuh itu boleh atau tidak? Itu dulu ya, Ya. kita lihatnya. Boleh atau tidak? Aneh-aneh aja nih. Gini Adiki, ketika kita memberikan atau berbagi itu tidak harus dengan harta saja kan. Oh begitu Pak Ya, Ustadz. berbagi dengan ilmu, berbagi dengan nasihat, berbagi dengan sesuatu. Ya, bukan hanya harta saja. Bisa berbagi dengan wawasan, berbagi dengan pengalaman dan lain sebagainya. Tuh Kak Diki, nggak usah bagi-bagi ginjal dulu Betul, Kak Diki betul. jauh-jauh. Kita berbagi ilmu juga udah berbagi ya Pak Ustadz. Betul. Soalnya kalau misalkan yang diidentikan dengan berbagi kan pasti berbaginya tuh Harta biasanya terus, harta. betul. Bahkan kan membagikan senyuman juga kata Rasulullah Iya, bahwa Allah. sedekah. Ada saya senyum. Tuh pemirsa di rumah kita senyumannya manis nggak? Ya, kurang manis ya. Kita sedekah banget ini hari Betul, ya. Masya Allah, lah, luar biasa. Waduh keren banget. Aduh, ilmu ternyata bisa dibagikan ya Pak Ustadz. Bisa dibagikan. Kalau misalnya gini, dia memberikan ilmu ke Pak Ustadz, tapi dia tidak melakukannya, itu gimana Pak Ustadz? Itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kaburon maktan indallah. Allah sangat membenci orang-orang yang membagikan kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Kalau kata bahasa Sunda itu ilmu lilin. Apa itu Pak Ustadz? Menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Aduh, Itu kan ya bahaya Allah. ya. ngeri. Ngeri pisan. Takut jadinya. Bahkan ada sebuah cerita di Teteh Kinan. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Ya Pak Ustadz. ada orang yang sedang menggunting lidahnya. Kemudian kata Rasulullah, Jibril itu siapa? Dia adalah yang membagikan kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Aduh. Makanya, Masya Allah, berat jadi ustadz itu sebetulnya mah. Kalau mau jadi wakil presiden gitu. Aduh, itu Mas, saya juga kebetulan pengen Pak Iya. Ustadz. Kalau saya jadi wakil presiden, ini jadi sekretaris. Ah, boleh banget Pak Ustadz, aduh. Wakil sekretaris presidennya. Iya. Bukan. Itu Masya pasti di rumah Allah. presidennya. Nah Pak Ustadz nih aku pengen nanya Pak Gimana, Ustadz. gimana, Ini gimana? kan misalkan Kinan pengen
jadi contoh gitu, pengen jadi pionir buat teman-teman Kinan gitu nih, Kinan berbagi gitu. Tapi Kinan takut dibilang pencitraan Pak Ustadz. Gimana caranya buat ngasih tahu orang lain, untuk mengajak orang lain untuk berbagi, tapi tanpa kita dibilang pencitraan. Baik. Amal soleh itu sebetulnya tidak usah dipublikasikan. Boleh dipublikasikan, tadi niatnya lurus. Yang keduanya, amal soleh itu ataupun berbagi ini sebetulnya mah seperti kita membuang hajat kita. Berikan, udah jangan diingat. Nanti seandainya ada yang mengekspos kita dengan kebaikan itu, maka insya Allah itu tidak akan menjadikan kehilangan pahala terhadap diri kita. Sebab Adiki dan Teh Kinan di dalam Al-Quran ada yang selalu merusak amal soleh kita. Di antaranya bilmani wal adha. Banyak menceritakannya kepada orang lain biar orang lain tahu. Yang keduanya yaitu menyakiti orang yang diberi atau menyakiti orang yang diberi kebaikan oleh kita. Oh gimana tuh? Nah seperti gini, saya akan beri sodakoh kepada Adiki karena tahu kan Adiki ini orang miskin. Iya. Nah, itu kan pasti sakit hati walaupun Harus kita kena benar, timbangan, Pak Ustadz. ya kalau walaupun kita orang miskin gitu Iya, ya. Pak Ustadz. Tapi memberi tapi menyakiti gitu teh. Memberi tapi neke lah cek bahasa Sunda nama. Atau kita banyak mengeksploitasi ataupun banyak menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Kalau itu mah jatuhnya sombong ya Pak Sombong Ustadz ya. Pak Ustadz. gitu. Makanya saya tuh Pak Ustadz kalau bersedekah tunggu emak-emak tuh ngumpul sayur-sayuran gitu Pak Ustadz. Saya lewat di situ, ini sedekahnya gitu. Nah ini pencitraan nih Pak Ustadz. Bukan pencitraan Bapak kan biar orang lain nggak tahu gitu ya Pak Iya, Ustadz. boleh. Jadi Boleh. gini, berbagi itu ada dua hal yang dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama secara terang-terangan, yang keduanya secara diam-diam. Gitu. Jadi boleh secara terang-terangan asal kita bisa menjaga niat kita. Tapi lebih elegan kalau diam-diam aja ya Pak Ustadz. Diam-diam saja boleh, itu lebih disukai. Hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu loh. Gitu. Lebih romantis Surga. gitu. Aduh. Alhamdulillah berbalik 90 derajat ya. Iya, Alhamdulillah. langsung. Masya Nanti kan Allah. pulang dari sini dikit kasih Pak Ustadz. Iya, Nah, 100. itu masih dipertimbangkan Pak Ustadz. Saya Iya, kan takut betul. tadi kata Pak Ustadz kan kalau kita nggak berbagi nanti kita malah ada sama neraka. Nauzubillahi min zalik nauzubillah. ya. Ya, Zalik ya, betul. ih takut Nah banget. ini aku juga jadi penasaran Kak Diki. Apa itu Teh Kira-kira Kinan? ada nggak sih kayak yang dijanjikan sama Allah nih kepada umat-umatnya kalau kita rajin berbagi gitu nanti bisa mendapatkan apa gitu di akhirat? Baik. Pemirsa dan Teh Kinan dan Adeki, seandainya dalam Al-Quran ya Allah, orang-orang yang telah meninggal dunia berdoa seperti ini, ya Allah seandainya engkau berikan aku hidup fatasaddaku, maka aku akan bersedekah. Sedekah. Jadi bukan ingin sholat ketika dia ingin dihidupkan atau bukan ingin membaca Al-Quran tapi dia ingin bersedekah. Artinya bahwa begitu dahsyatnya sedekah. Dan sedekah itu akan mendapatkan kenangan terindah di dunia ini. Sebab ketika kita meninggal dunia akan menyimpan kenangan terindah untuk manusia. Dan ketika kita meninggal dunia akan menjadi kelapangan bagi kita di alam barzah dan akan menjadi pemberat di mizan kita, bahkan memperingan hisaban kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, bersedekah ini akan menjadikan diri kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Masya Allah. Seperti ini aja lah Teh. Gimana, Pak Ustadz? Seandainya kita memberi kepada orang yang membutuhkan, Ya. gitu kan ya. Bagaimana perasaan kita? Lega kan Lega, ya? Pak Lega, Ustadz. senang. Dan insya Allah doa orang yang diberi oleh kita akan menjadi doa terbaik bagi kita. Tidak akan mungkin ketika diberi sedekah dia mendoakan semoga dia tidak menikah, semoga uangnya hilang, kan tidak mungkin. mungkin, Pak Pasti Ustadz. akan yang baik-baik saja. Semoga Adiki cepat menikah, Teh Kinan cepat punya jodoh kan gitu ya. Amin ya Allah. Oh kayaknya jomblo-jomblo semua ini. Kuat Bapak kalau jodoh ya. Oh iya amin. Nah tapi nih Pak Ustadz juga Kak Diki nih, ini kan seru banget ya. Dan Iya kita juga dong. masih banyak pertanyaan sebenarnya buat Pak Ustadz. Nih Kinan kepo banget nih, pengen merubah diri soalnya Kinan juga menyadari kalau Kinan masih jarang berbagi. Nah tapi nih mau ada yang lewat dulu nih permisa. Dan buat kalian nih yang mau nanya-nanya ke Pak Ustadz yang ada di sini nih ya, boleh banget kontak kita di 0813 9447 7912. Dan jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi tetap di Senja Berkah. Pasti Berkah.